Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hindun Kotur Saada. Saya dari jurusan Manajemen Informatika. NPM saya 04403321370041. Insya Allah di sini saya akan memaparkan tugas UTS tentang Ma'rifatul Insan. Apa itu Ma'rifatul Insan? Ma'rifatul Insan adalah mengenal manusia. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri secara istilah merupakan suatu proses mengenali diri dan memahami ciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling sempurna derajatnya dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, sedangkan unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang tanah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Quran Surat Al-Hijr ayat 28. Kemudian ruh. Selain tercipta dari unsur tanah atau at-turab, manusia juga tercipta dari unsur ruh atau ar-ruh. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 30, Quran Surat 32 ayat 9. Jika dilihat dari unsurnya, yaitu ada kolbu, akal, dan jasad. Pertama, kolbu. Berdasarkan terminologi atau bahasa, kolbu berasal dari kolaba yang berarti berbolak-balik. Dalam konteks kekhalifahan, di dalam hatilah tersimpan potensi besar untuk berniat dan bertekad. Di dalam kolbu terletak al-azmu, tekad, keputusan, niat, dan rencana, sumber dari keyakinan. Disinilah letak takwa itu, bagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu selanjutnya bebas memilih. Bebas memilih itu akan tetapi Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan, yaitu jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu taat kepada Allah, atau jalan yang belok, ingkar kepada Allah. Tiap hari kita dihadapkan pada keharusan memilih bangun atau meneruskan tidur, memilih makan atau memaafkan, memilih bekerja atau berlibur, memilih membeli sekarang atau nanti. Begitu seterusnya. Setiap hari sampai saatnya di mana kita tidak bisa memilih lagi ketika harus menuju ke liang kubur. Yang jelas, apapun yang kita pilih pasti mempunyai konsekuensi yang harus ditanggung jawabkan. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepadamu. Yang kedua, akal. Di dalam ruh manusia
bersemayam pula akal atau al-aqlu. Disebutkan pula bahwa al-aqlu ini adalah di dalam al-qalb atau di dalam hati, sebagaimana al-azmu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat berakal dengannya. Quran Surat Al-Hajj ayat 64. Yang keempat, jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat, karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan jika kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang goib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 50. Selanjutnya, amanah manusia. Amanah manusia itu dibagi menjadi dua. Ada amanah al-ibadah, yaitu ibadah. Dalam memikul tugas amanah ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, kaum munafik. Kaum munafik yang menampakkan dirinya bahwa mereka melaksanakan baik lahir maupun batin, padahal tidak. Yang kedua, kaum musyrik yang tidak melaksanakan sama sekali baik lahir maupun batin. Yang ketiga, kaum mukmin yang melaksanakannya lahir maupun batin. Selanjutnya adalah amanah al-khalafah. Amanah al-khalafah itu kepemimpinan di muka bumi. Allah Ta'ala telah menegaskan amanah ini melalui firman-Nya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian yang terakhir, balasan. Balasan itu berkenaan dengan dua amanah ini, Allah telah menyiapkan al-jaza'u, yaitu balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan. Jadi kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Selanjutnya, toqatul insan. Apa itu toqatul insan? Yaitu potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Dengan kemampuan dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani atau fisik, ruhani, spiritual, dan akal atau mind. Semua itu tergantung pada diri kita, bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati.
Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 23 dikatakan, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit dari kamu yang bersyukur. Diberinya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenung, menimbang, dan membedakan mana yang baik bagimu dan mana yang tidak baik. Mana yang bermanfaat, mana pula yang tidak bermanfaat. Sebenarnya dengan anugerahnya itu, manusia dapat mencapai semua yang baik bagi dirinya sebagai makhluk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Lalu selanjutnya adalah potensi penglihatan. Potensi penglihatan itu yang seperti apa? Potensi penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera alat tubuh ini digunakan untuk melihat, yaitu mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Mata manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek, sehingga lahir penafsiran dari hal yang dilihat mata. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Kedua, potensi hati. Yang seperti apa potensi hati? Dalam hadis juga ada yang menyebutkan tentang kepentingan peranan hati dalam menentukan akhlak seseorang. Bahkan Rasulullah SAW menyifatkan bahwa baik atau buruknya akhlak seseorang itu tergantung kepada hatinya. Dalam sabdanya, Bukhari Sahih Kitab Al-Iman Bab Fadl Man Istabro Lil Dini, nomor hadis 52, yang dimaksud, dan sesungguhnya di dalam suatu jasad ada seketul daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruhnya, dan jika dia rusak, maka rusaklah seluruh anggotanya. Ketahuilah, ia adalah hati. Karena itu seharusnya manusia bersyukur kepadanya dengan menjalankannya. Selanjutnya, al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak. Tanggung jawab juga harus berasalah dari hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Al-mas'uliyah yang telah dipikulkan kepadanya, yakni mempergunakan segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk beribadah dan patuh kepadanya. Quran surat Al-Azriyat ayat 56. Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Tanggung jawab atau mas'uliyah dibagi menjadi dua, yaitu amanah sama hianat. Amanah itu sikap amanah. Sikap amanah merupakan suatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah SAW pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya dan menjalankan semua aspek kehidupan, baik dalam berdagang dan pada hal sosial lainnya. Pertama, manusia bukan pemilik yang hakiki. Ada muhaqiqatil mulkiyah. Karena pemilik hakiki adalah Allah Ta'ala. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
Kedua, manusia harus mengembannya sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan atau at-tasarruf bi iradatil mustahlif, yakni Allah Ta'ala. Apa yang dikehendaki Allah Ta'ala dari mereka yang telah diberi kekuasaan di muka bumi? Dia berfirman, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Quran Surat Al-Hajj ayat 41. Ketiga, dalam mengembannya, manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ada mutta'adli alal hudud. Sebagai pengemban khalifah, manusia wajib melaksanakan peraturan Allah dan menjaganya. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa salah satu ciri-ciri orang beriman itu adalah dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 112. Yang kedua adalah hianat. Apa itu hianat? Bagi manusia yang memilih sikap hianat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab dan menghinakannya. Nauzubillahi min zalik. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina, yaitu kal an'am, bagaikan binatang ternak, kal kalbi, bagaikan anjing, kal kirdi, seperti monyet, dan kal hinzir, seperti babi, kal khosabi, seperti kayu, kal himar, seperti keledai, kal ankabut, seperti laba-laba. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan tak kabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Selanjutnya yaitu yang terakhir, nafsul insani atau jiwa manusia. Jiwa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafs. An-nafs merupakan suatu kata yang memiliki arti banyak sehingga harus dipahami sesuai dengan penggunaannya. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs terdiri atas tubuh dan ruh, sebagaimana tampak dalam ayat Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat, bahwasannya jika dibalas dengan jiwa. Al-Maidah ayat 45. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian akan dialami. Nafs dapat diartikan ini tampak dalam Quran. Para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Al-An'am ayat 93. Yang ketiga, suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Hal ini tampak dalam ayat Al-Quran. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap bahwa membunuh saudaranya sebab ia dibunuhnya lah, maka jadikanlah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Al-Maidah ayat 30. Yang keempat adalah sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Tampak dalam Al-Quran, Allah memegang jiwa orang ketika
matinya dalam memegang jiwa orang yang matinya di dalam waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang telah ditetapkan. Az-Zumar ayat 42. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan, dan perasaan pada diri sendiri. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemegahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Nafsu ini membuat pemiliknya merasa berpuas diri dalam pengabdian kepada Tuhan. Dia juga akan selalu berbuat amal soleh, kebaikan kepada sesama makhluk. Yang kedua, jiwa yang ar-ruh, qalbu, azam, dan akalnya tertarik-menarik dengan al-hawa atau syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Sejenis jiwa yang seperti ini kecenderungannya masih mempengaruhi ar-royu atau rasio. Sedangkan ar-royu seringkali pijakannya adalah dzon atau sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Yang ketiga adalah jiwa yang ar-ruh, qalbu, azam, dan akal, yang dikendalikan oleh hawa. Hawa itu syahwat, kecenderungan, hayalan, keinginannya. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada syahwat semata. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat pemelihara atasnya? Quran Surat Al-Furqan ayat 43. Kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat kepada syahwat ini disebut an-nafsu amaratu bisu'i, jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata, karena kesalahan datang dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah. Jazakumullah khairan kasiran atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.